Saya mengenal punk itu di tahun 2002. Dulu awalnya saya mengira punk itu adalah sekelompok orang seperti preman kampungan, preman jalanan. Tapi saya setelah mengenal punk itu, bahkan punk bukan seperti itu. Dan punk itu adalah sekelompok orang yang memiliki jiwa perlawanan dan sekelompok orang yang memiliki jiwa kesetaraan yang lebih adil dari pemerintah. Saya lebih suka ke jalur yang biasa diajarin sama teman-teman, hidup sosial, hidup penuh kemanusiaan, itulah punk. Karena memang dari segi punk berbeda dari penampilan kita. Kita sebenarnya sama-sama manusia, cuman cara penampilan kita itu berbeda dengan yang lainnya. Makanya itulah yang perlu disebut dengan punk. Dan kalau bilang tentang punk itu tidak harus bertato, piercing, atau tindian. Tapi yang disebut kata punk, yang terpenting kalian tidak menindas satu sama lain. Itulah kalian yang bisa dinamakan disebut dengan punk. Punk itu sebenarnya tujuannya cuma satu, menciptakan rasa kekeluargaan dan menciptakan rasa solidaritas yang kuat. Agar apa? Agar kita tidak terbodohi oleh sistem yang bobrok. Itulah tujuan dari anak punk. Menanggapi perihal orang awam tentang punk, sebenarnya tidak ada yang salah dengan mereka. Yang terpenting asal mereka tidak mengganggu orang lain, karena hidup adalah pilihan. Dengan cara berpakaian kami atribut kebanggaan seperti ini, dan bau busuk dari kami adalah lambang kesederhanaan untuk kami. Bahkan malah banyak di luar sana orang-orang mereka yang berdasi, yang berpakaian rapi, berdiskusi, itu mereka malah korupsi. Tapi kita yang di jalanan, kita tahu aturan, itulah kita yang disebut dengan punk. Jadi meskipun kita berada di jalanan, berada dimanapun, tapi kita tetap tahu aturan, karena punk mengajarkan kita untuk bertindak yang setidaknya kita itu punya tingkah laku yang sopan. Itulah punk. Attitude, punk is attitude ya. Sebenarnya menanggapi punk yang anarkis itu tergantung kita anarkis seperti apa. Dan yang mereka oknum-oknum yang bilang punk itu anarkis, itu bukan punknya, itu personalnya. Tapi kalau dibilang punk itu anarkis, itu salah. Itu sama saja menindas, karena punk tidak berbuat anarkis. Yang berbuat anarkis itu adalah anjal yang macak punk. Itulah ya cara bertahan hidupnya anak punk sih berbeda-beda ya. Aku sendiri biasanya juga menghidupi keluargaku dengan cara ya apapun yang menghasilkan dan halal. Aku biasa mengamen. Selain mengamen juga aku biasa ikut bantu-bantu teman di tempat-tempat sablon. Yes, yang terpenting itu halal dan kami tidak mencuri. Biarpun bagaimana cara saya mencari uang, yang penting halal. Saya pun gitar aja minjem ke teman, terus minjem ke kawan-kawan yang lain. Untuk apa? Untuk menghidupi istri dan anak-anak saya. Dari situlah saya bertahan hidup. Dari mengamen juga. Yang terpenting kan kalau dibilang punk itu cukup kita hidup sederhana. Jangan terlalu ikut-ikut mereka yang seolah-olah kerjanya enak, cuma duduk-duduran, digaji, tapi gajinya gaji buta. Saya mengamen itu mengais rezeki untuk anak-anak saya, untuk istri saya di rumah, dan juga untuk makan kami di rumah. Dan malahan orang-orang yang udah dapat kepemimpinan, dan malahan mereka yang punya jabatan yang sebenarnya dulunya mereka itu bukan apa-apa, karena rakyat mereka terpilih, tapi mereka lupa diri. Dan mereka itu yang seharusnya menyejahterakan
rakyat, kenapa harus berbanding terbalik dengan itu. Dan anak pang itu tidak hanya mengamen, banyak hobi-hobi di luar sana. Seperti saya dan kawan-kawan saya bermain motor. Kami anak pang juga punya hobi lain yang positif. Misal berkarya lewat musik, menciptakan lirik yang syarat akan kritik terhadap isu sosial, politik, dan korupsi. Kami juga berkarya melalui sablon, di mana sablon yang kami buat juga ada makna tersendiri, serta mampu untuk menjadi kritik kami melalui karya sablon, dan juga sebagai mata pencaharian kami, karena pang tak selamanya hidup di jalan. Pang bisa berkarya dimanapun dan kapanpun. Dan kami juga senang berbaur dimanapun, dengan siapapun. Salah satunya kami menuangkan hobi kami, yaitu dunia otomotif. Karena disinilah kami dapat berkumpul dan merasakan apa itu kesetaraan, bahwasanya semua itu sama di mata Tuhan. Harapan saya sih buat anak-anak pang itu lebih aktif untuk berkarya, lebih produktif, lebih mengerti tentang attitude pang itu seperti apa. Karena pang mengajarkan kita berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Pesan saya sih, jangan pernah menjudge orang dari luarnya saja. Coba kenali orangnya, dekati orangnya. Nanti kalian bakal tahu siapa itu pang itu seperti apa, anak pang itu juga sifatnya seperti apa. Yang terpenting jangan hanya memandang dari background, dekatilah, kenalilah orang itu. Kalian akan tahu semua sifat-sifat tentang pang itu apa.